Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus Teng Monida. Nah, seperti di video yang aku bahas kemarin ya, bahwa hari ini di tanggal 16 Mei 2022, katanya Mr. Genius itu akan menyampaikan sesuatu hal yang luar biasa yang akan sangat berperan penting dalam perubahan kasus Teng Monida. Penyidik Nontaburi sudah mengatakan bahwa kasus ini adalah kecelakaan yang disebabkan dari kelalaian tapi masih belum final karena sekarang berada di tangan kejaksaan dan berkas-berkasnya pun sedang dikembalikan karena ada 20 hal yang dinilai masih belum layak dan juga singkat untuk dipertanggungjawabkan. Hari ini sekitar jam 10 pagi waktu Bangkok ya, aku melihat di sejumlah media TV lokal di Thailand itu ada Mr. Genius, juga Kunte, dan juga ada anggota tim SAR, serta ada sebagian dari tim DSI, Department of Special Investigation, itu datang ke Pier Bun Song Kram, adalah tempat dermaga di mana Teng Monida ditemukan, itu sekitar ya 1 jaman lah dari kota Bangkok. Apa yang mereka lakukan di sana? Ternyata ini ada hubungannya teman-teman dengan barang bukti. Kenapa sih kok bisa bicara barang bukti? Mungkin teman-teman juga tanya ya tentang area terlarang. Anjas, kan sekarang kamu sedang liburan di Indonesia kan ya? Ayo dong ceritakan area terlarang itu apa? Teman-teman, karena aku di Indonesia memang benar, aku sekarang lagi di Indonesia, tapi kan aku akan kembali lagi ke Thailand. Kalau aku ceritakan di YouTube seperti ini, aku akan terkena pasal juga nanti. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita ketemu langsung di Indonesia, aku ngomong tanpa direkam, itu beda lagi cerita. Tapi akan aku kasih gambaran, sebenarnya area terlarang ini apa? Aku juga bisa melihat ya, dari Mr. Genius ini juga sepertinya tidak terlalu bisa berbicara banyak, karena juga dengan samalah orang-orang yang tinggal di Thailand, itu kita sudah mengetahui hal ini, tapi kita nggak bisa mengatakannya ya, karena ini kan ada jejak digitalnya. Tapi yang bisa aku gambarkan adalah begini teman-teman, di jam 23.0027, itu di tanggal 24 Februari 2022, di mana Teng Monida tenggelam malam itu, sampai di 23.0149, yang artinya sekitar 1 menit, data dari GPS itu menunjukkan bahwa mereka ini melewati sebuah tempat yang nggak common. Nah, kalau jam 23.00 itu adalah jam di mana Teng Monida telah tenggelam. Berdasarkan keterangan dari penyidik Nontaburi sudah dikatakan, dikonfirmasi, Teng Monida terjatuh di jam 10.33 sampai 10.36. Kalau beda antara 1 sampai 5 menit, it's okay lah. Jadi intinya adalah klaim 10.36 adalah jatuhnya Teng Monida. Terlihat dari ada bayangan benda yang menutupi lampu belakang dari speedboatnya, itu diduga adalah Teng Monida. Karena kalau secara real apakah itu Teng Mo, kita nggak bisa, itu adalah bayangan yang menutupi dari ujung speedboatnya. Nah, itu kan jam 10-an malam, 10, setengah 11 malam let's say. Ini kok data dari GPS sampai jam 23.00. Alibinya dari mereka katanya kita itu sedang mencari Teng Mo. Masa mencari Teng Mo sampai ke area yang di sini? Itu adalah area yang cukup jauh dari Teng Monida tenggelam, jatuh. Karena berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi, misalnya Sen kan juga bilang ya bahwa di si Teng Mo itu jatuh pada saat dia mau buang air kecil di ujung speedboat dan pegangan pahanya Teng Mo. Nah, at least dia tahu kan, walaupun mungkin dia ngelesnya adalah lupa, lagi main HP, ataupun juga di bawah pengaruh alkohol, tapi dia paling tidak tahu bahwa di mana kira-kira jatuhnya. Kok areanya area di sini? Ini adalah area yang sangat visi, bukan berarti kita nggak boleh ke sana ya, boleh ke sana, tapi adalah area yang nggak common untuk dijadikan tempat jalan-jalan speedboat. Terus juga ini dilakukan juga jam 11 malam. Nah, dugaan dari Mr. Genius beserta tim dan juga Kunte ini adalah mengenai ada mungkin beberapa barang bukti yang dibuang. Makanya mereka juga membawa tim SAR, Search and Rescue, dan juga dilengkapi dengan alat yang ultrasonar. Jadi untuk mengecek besi-besi ataupun hal-hal sejenisnya yang ada di dalam Sungai Chao Phraya di area tersebut. Kenapa kok membawa tim SAR dan juga alat ultrasonar tersebut? Ini hubungannya adalah dengan pisau, teman-teman. Kalian tahu ada seorang dokter bedah ya, yang kemarin juga sudah mengatakan
mengatakan bahwa luka yang dialami Teng Monida di paha kanan itu profilingnya sangat cocok dengan sesuatu hal yang dipegang oleh si Por. Itu bukan memegang pena, tapi memegang, dugaannya adalah pisau K2. Jadi pisau K2 itu kalau aku melihat ya dari gambaran foto-fotonya, coba aku cek di sini. Nah, ini kan gambaran dari pisau K2 itu sangat tipikal sekali pada saat, aku sangat ingat banget pada saat Dr. Pontip yang menjelaskan bahwa luka di Teng Monida di paha kanannya itu adalah benda yang tumpul, tapi ada bagian yang tajam. Apakah pisau seperti ini dengan karakteristik yang kalian lihat gambarnya adalah yang sangat khas profilingnya dalam lukanya yang itu adalah di paha kanan adalah 4,5 cm, kemudian juga dengan panjangnya 30 cm. Kok ini sangat mirip dengan profiling pisau K2. Jadi seperti aku bilang kemarin pada saat ahli yang mengatakan hal tersebut, kemudian juga Mr. Jenius, Kunte, mereka itu tidak mungkin menyatakan sesuatu hal tuduhan tanpa ada dasarnya. Mereka bukanlah orang bodoh ya, mereka itu tahu hukum, mereka tahu apa yang harus dikatakan dan dipertanggungjawabkan. Kalau asal ngomong ya sama aja seperti menghantarkan mereka ke penjara. So, ini adalah profilingnya yang sangat cocok, dan banyak orang percaya di Thailand tentang statement dari Mr. Jenius ini bahwa luka dari Teng Monida itu bukan dari bagian speedboat. Karena kita dulu sempat berpikir jangan-jangan kalau memang itu bukan baling-baling, ya mungkin aja ujung dari depan speedboatnya kan lancip. Ternyata itu juga profilingnya nggak cocok gitu. Pasti kenapa nggak cocok? Karena kalau itu terkena barang-barang seperti di speedboat yang ujung dari depannya speedboat, itu di ujung luka Teng Monida harusnya ada bengkak-bengkak memar-memar. Ini kan tidak ada. Di paha kanannya Teng Monida tidak ada memar di ujung-ujung luka. Jadi itu pure adalah tajam. Tajamnya itu yang nggak tahu ya, yang lurus goresan yang identik dengan benda tajam. Jadi itu adalah beberapa alasan secara logika teman-teman. Terus berikutnya lagi adalah mengenai dugaan pisau K2 dan juga di jam 23 tersebut. Ini yang sedang berusaha untuk dibuktikan, karena kalau seandainya ini sedang dilakukan pencarian ya, aku melihat berita ini siaran langsung ya dari Thailand juga aku melihatnya saat videonya dibuat. Jadi mereka sekarang sedang melakukan pencarian, diperluas di titik-titik lokasi itu yang berdasarkan data GPS. Ini adalah data yang real karena pemilik data ini itu bisa diakses oleh mereka. Nah ini juga kalau seandainya ketemu, ini akan merubah kasus Teng Monida, karena kan sampai saat ini barang bukti yang aku tahu itu adalah wine, botol wine, sama gelas, sama pembuka, dan itu semua sepertinya tidak masuk ke dalam profiling luka tersebut. Kalau itu karena lukanya karena botol yang pecah ataupun juga karena gelas yang pecah, harusnya kalau berdasarkan keterangan Dr. Hastri, ahli forensik di Indonesia, pada saat aku wawancara, beliau mengatakan akan ada serpihan-serpihan gelas walaupun kecil pasti akan tersisa di lukanya Teng Monida, dan itu tidak ditemukan. Jadi boleh dikonfirmasi itu bukanlah penyebab lukanya Teng Monida, tapi masih ada kemungkinan adalah pembuka botol wine ataupun juga pisau K2 kalau memang berhasil ditemukan. Oke, itu yang bisa aku update sementara teman-teman mengenai kasus dari Teng Monida ini. Dan oke, kita akan coba lihat. Oh ini, aku juga lagi melihat ini. Oh, nah, aku lagi sambil ngeliat live ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal yang menarik ya. Pertama, kalau aku lihat dari tim SAR-nya, ini ada dari DSI. Loh Anjas, bukankah kasus ini belum sampai ke DSI? Nah, Department of Special Investigation ini memang belum menerima kasus Teng Monida secara utuh karena tahapannya sekarang sedang berada di kejaksaan. Kita lihat nanti reaksi dari kejaksaan, apakah akan menerima laporan dari penyidik Nontaburi, dan kalau kasus ini memang beneran ada gejala-gejala yang aneh dan juga kuat secara alat bukti, tentunya akan diambil alih oleh DSI, Department Special of Investigation, dan kalau sudah ke DSI artinya siapapun tidak boleh lagi ikut campur, ya boleh ikut campur tapi dalam
kategorinya adalah membantu. Sedangkan yang bertanggung jawab adalah dari DSI sendiri. Dan kasus ini pun tidak akan ditutup. Karena apa? Karena untuk DSI di Thailand itu setahu aku ya, untuk aturan sebuah kasus diselidiki itu sampai batasannya adalah 20 tahun. Aku nggak tahu, di Indonesia sebenarnya nggak ada, kalau aku kayak kasus Subang gitu ya. Kasus Subang setahu aku tidak ada pembatasan sampai kapan kasus ini harus terus diselidiki. Itu tidak ada aturannya, akan terus diselidiki. Tapi aku juga bahaya dengan terminologi yang terus diselidiki, kesannya kan kayak tetap ya diselidiki hari ini, hari itu, dicek terus perkembangannya. Tapi kalau menurut aku di Indonesia pada saat kasus tidak ada aturannya untuk tidak ditutup, bukan berarti mereka menyelidiki tiap hari. Ya, you know what I mean ya. Jadi hanya sekedar formalitas aja, itu adalah opini pribadiku. Tapi kalau menurut kalian, Anja salah nggak kok? Banyak kasus yang sudah puluhan tahun akhirnya terbongkar di Indonesia. Ya kalian boleh tuliskan di kolom komentar ini contohnya apa begitu. Walaupun tidak ada pembatasan, menurut aku kasus di Indonesia tuh setelah setahun kayaknya agak sulit ya untuk dipecahkan, karena ya cek aja mana kasus yang sudah dipecahkan kalau di Indonesia. Di Thailand gimana? Thailand ini agak sedikit berbeda. Selama masih belum ada pembatasan, itu masih terus dilakukan penyidikan setahu aku, karena banyak kasus kok di Thailand yang sudah beberapa tahun itu masih bisa dipecahkan. Misalnya kayak dulu sempat perdebatan, ada beberapa kasus pembunuhan, dan juga ada perdebatan karena lotre, itu juga aku sempat membaca beritanya, dan itu masih terus dikawal oleh kepolisian di Thailand. So that's it yang bisa aku bahas untuk update kali ini. Kita nantikan seperti apa hasil temuan pencarian dari Kunte dan juga Mr. Genius di Sungai Chao Phraya, tepatnya di daerah penemuan tubuh dari Teng Monida di tanggal 26 Februari 2022. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Aku juga sering live di sana untuk diskusi mengenai kasus Teng Monida. Kapun kerap semuanya, bye-bye.